Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Melestari. Nomor induk mahasiswa 2011 01010023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran. Di mana teori pembelajaran ini saya mengambil subtema tentang hakikat belajar. Nah, di hakikat belajar ini saya menjelaskan tentang definisi belajar, kemudian yang kedua ciri-ciri belajar, dan yang ketiga adalah tujuan belajar, dan keempat jenis-jenis belajar. Oke, ada yang tahu belajar itu apa? Iya, belajar itu adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang lebih baik lagi. Nah, belajar dengan pembelajaran itu apakah beda ya? Tentu saja beda. Sedangkan pembelajaran sendiri adalah menyediakan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada peserta didik dan pendidik sendiri. Nah, jadi jelas beda ya. Kalau yang dinamakan seseorang itu belajar itu niat atau dari seseorang itu ingin mendapatkan suatu perubahan yang jelasnya itu perubahan yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ciri-ciri belajar sendiri itu ada 6. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan yang secara sadar. Perubahan secara sadar itu seperti apa ya? Nah, perubahan secara sadar itu seperti ya berarti seseorang yang belajar itu menjadi merasakan bahwa dengan sesudahnya belajar dia lebih ke lebih menyadari, seperti itu loh, karena sudah mempelajari apa yang dia inginkan, dia itu lebih, dan dia sadar kalau dia udah tahu gitu. Kayak misalnya itu dia itu menyadari bahwa pengetahuannya itu lebih bertambah sesudah belajar itu gitu. Jadi belajar itu intinya ya seseorang itu ingin perubahan yang lebih baik lagi gitu. Ingin pengetahuannya itu bertambah lagi, seperti itu. Nah, yang kedua itu perubahan bersifat positif. Jadi ya nggak mungkin dong dengan belajar kita menginginkan perubahan yang negatif, begitu. Dan yang ketiga itu perubahan bukan bersifat sementara. Dan yang keempat perubahan bertujuan dan terarah. Kemudian perubahan mencakup seluruh aspek. Dan sesudah dari ciri-ciri belajar itu, kita mempelajari tentang tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, maka sebelum kita menjelaskan, kita mencari tahu tentang tujuan pembelajar, kita dapat menyimpulkan bahwa belajar tidak hanya berkenan dengan jumlah pengetahuan, tetapi juga kemampuan individu itu sendiri. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar. Tujuan belajar itu sebenarnya banyak sekali tujuan dari pembelajar. Salah satunya dari sikap negatif menjadi positif. Kemudian dari belajar juga bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu. Misal yang tidak tahu membaca, dengan adanya belajar mereka itu bisa membaca, seperti itu. Dengan sebelum dia itu tidak bisa menulis, dengan dia mau melakukan belajar, dia bisa menjadi menulis, seperti itu. Nah, dan ada jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar itu ada apa saja ya? Ya. Yang pertama itu ada belajar abstrak. Belajar abstrak itu menggunakan cara-cara berpikir. Jadi, yang menggunakan metode abstrak itu, dia itu menggunakan cara-cara yang berpikir. Nah, tujuannya sendiri itu untuk memperoleh pemahaman. Dan yang kedua, belajar keterampilan.
Belajar keterampilan itu menggunakan gerak motorik yang bertujuan memperoleh keterampilan jasmaniah tertentu. Seperti itu. Dan yang ketiga itu belajar sosial. Belajar sosial itu belajar memahami masalah. Jadi tujuannya dari belajar sosial itu sendiri itu menguasai pemahaman dan kecakapan. Nah, yang seterusnya itu ada belajar pemecahan masalah, belajar rasional atau kemampuan berpikir, kemudian belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.